Ustaz, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV, penyimak dan juga pendengar dimanapun Anda semua yang berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif Bekal Muslim dan fikih jual beli muamalah kontemporer lainnya di awal pekan. Hari ini insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA yang merupakan Wakil Ketua Merangkap Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan sore hari ini seperti biasa program ini akan memberikan ruang bagi Anda pemirsa untuk bisa berkonsultasi. Anda bisa bertanya, Anda bisa memanfaatkan waktu yang tidak banyak ini untuk sharing secara langsung kepada Ustadz di jalur telepon 0331544687. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dan sore hari ini kita sudah bersama di studio dengan Ustaz Arifin. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Alhamdulillah sehat. Agak serak-serak bahasa suaranya Ustaz. Ya, itu makin merdu katanya. Masya Allah. Ini bukan efek kemarau yang berkepanjangan Ustaz ya? Nampaknya juga efek kemarau dan juga efek batuk yang berkepanjangan. Subhanallah. Sudah berapa hari Ustaz agak sedikit batuk Ustaz? Sudah berhari-hari. Alhamdulillah sudah mulai mereda ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Syafakallah Ustaz ya. Amin wa kadzalik. Nah Ustaz ya, di kesempatan sore hari ini kita juga berkesempatan menyapa beberapa rekan-rekan media yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MGFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Saga FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Albina AM Bekasi, kemudian Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Mas FM Seragen. Sebelum kita bacakan pertanyaan sudah masuk di meja redaksi kami. Kita akan simak terlebih dahulu satu nasihat pembuka. Tafadhol Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa dan juga penyimak dimanapun Anda berada. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita berada dalam kondisi dilematis. Kita ingin untung dan selalu beruntung. Kita ingin selalu selamat dan terhindar dari mara bahaya. Itu mimpi dan harapan kita. Tapi kadangkala dalam banyak momentum kita dihadapkan pada dua kondisi yang dilematis. Bukannya keuntungan dan keuntungan, tetapi kerugian dan kerugian. Kita dihadapkan pada dua pilihan, sama-sama buruk. Yang satu rugi besar dan yang satu rugi kecil. Atau kehilangan maslahat, kehilangan satu hal yang kita miliki, atau kehilangan sesuatu yang lebih besar lagi. Ke dalam kondisi semacam ini dibutuhkan kearifan dan kebijakan. Dalam literasi fikih klasik telah diajarkan satu pedoman bahwa dalam menghadapi dua hal yang sama-sama buruk, maka kita dianjurkan untuk menghindari yang paling buruk, walaupun resikonya harus memikul pilihan yang buruk, yang lebih ringan tentunya. Dalam kondisi kita dihadapkan harus menanggung kerugian, kehilangan maslahat, kehilangan satu hal yang atau mengorbankan sesuatu yang baik dalam diri kita. Kadang kita harus memilih. Kita tidak bisa mempertahankan dua-duanya. Kita harus mengorbankan salah satunya. Maka dalam kondisi semacam ini kita harus siap dan tepat dalam memilih mengorbankan yang lebih kecil demi mempertahankan yang lebih besar. Ini kondisi dilematis semacam ini seringkali kita hadapi dalam hidup kita. Dan ketepatan dalam sikap menghadapi kondisi semacam ini itu adalah parameter tolok ukur dari kearifan dan keilmuan kita. Orang yang arif, orang yang memiliki ilmu, dia akan selalu bisa menghindari kerugian terbesar walaupun harus mengorbankan atau melakukan satu pengorbanan yang
ya tentu itu merugikan namun lebih ringan. Ketika kita harus memilih, maka kita harus memilih mempertahankan maslahat yang lebih besar walaupun kita harus kehilangan maslahat yang lebih kecil. Ini kondisi dilematis semacam ini adalah parameter tolok ukur seberapa dalam dan seberapa tajam keilmuan seseorang, kejelian dan kecermatan seseorang. Hari ini kita dihadapkan banyak dalam kondisi dilematis semacam ini. Tidak ada pilihan yang baik, semua baik. Dalam segala aspek, segala sisi semuanya baik. Maka marilah kita berpikir bijak, bersikap bijak. Ya, kita harus memilih mana yang baik atau mana yang terbaik dari yang baik. Menghindarkan yang terburuk dari yang buruk. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Prinsip ini bisa Anda terapkan dalam kehidupan rumah tangga Anda. Kadang seorang istri ingin memiliki waktu yang nyaman dalam hidupnya, bisa duduk santai, kemudian berjalan-jalan di taman, shopping, itu suatu hal yang menyenangkan. Tetapi memperturutkan kemauan itu kadang-kala harus mengorbankan kemaslahatan yang lain. Apa itu? Ketepatan waktu anaknya belajar, ketepatan waktu anaknya berangkat sekolah, suami bekerja. Dalam banyak kesempatan istri seringkali harus mengorbankan kesempatannya untuk yang sering disebut me time, ya. Dia ingin punya waktu spesial untuk dirinya, bersenang-senang untuk dirinya. Namun itu kadang-kala harus dikorbankan. Ketika istri bersikap yang bijak, tentu dia akan mengedepankan bagaimana agar anaknya bisa belajar dengan tenang, bisa berangkat sekolah dengan tenang, suami bisa bekerja dengan nyaman, walaupun kadang dia harus mengorbankan kesenangan dirinya. Suami pun demikian, anak pun juga demikian, tetangga pun kadang demikian. Demi menjaga keutuhan tetangga, kedamaian hidup bertetangga, kadang kita harus mengorbankan kenyamanan personal, kebebasan diri kita. Dalam kehidupan bernegara pun demikian. Kita harus memilih yang baik dari yang terbaik dari yang baik, menghindarkan yang terburuk dari yang buruk. Itu adalah satu kaidah yang berlaku dalam semua urusan kita. Ya, karenanya marilah kita semuanya bersikap realistis. Tidak ada yang baik 100% baik. Dan juga tidak ada yang buruk 100% buruk. Yang buruk pun ternyata ada sisi baiknya. Tapi tentu Anda harus bersikap mana yang lebih dominan. Itulah yang pelajaran yang penting yang Allah ajarkan kepada kita dalam firman-Nya tentang khamr, tentang perjudian. Qul fihima ithmun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru naf'ihima. Katakan bahwa pada khamar, perjudian itu ada manfaat, ada dosa. Namun dosanya jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Maka orang yang bijak harus menghindari keduanya, menghindari perjudian, menghindari minum khamar. Demi apa? Demi selamat dari petaka dosa dari minum khamar dan berjudi. Walaupun ada keuntungan, namun keuntungan itu sangat minor, terlalu kecil bila ditanggung dengan resiko dampak buruk yang harus dipikul dari minum khamar dan perjudian. Nah, ini sikap, ini cara dalam berpikir, cara dalam bersikap, dalam menentukan sikap. Karena seringkali kita tergoda, terperdaya dengan sisi baik namun itu minor. Dan kita kadang fobia, takut dengan sisi buruk padahal itu minor. Kita harus selalu melihat fokus pada sisi mayornya, mana yang lebih dominan dalam setiap urusan. Kalau itu dominan yang baik maka pilihlah. Kalau itu dominan buruk maka tinggalkanlah. Inilah kaidah dalam ilmu syariat yang berlaku dalam semua urusan, ya. Bukan hanya dalam satu aspek saja, tapi dalam semua urusan hidup kita. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan Atas satu nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini, pemirsa. Dan ini semoga sekali menjadi pegangan, Ustaz, ya, bagi seorang muslim. Karena kita sebagai seorang muslim tidak mungkin, Ustaz, ya, menginginkan dalam setiap hari kita nggak akan selalu untung, namanya masalah. Untung tidak mungkin. Orang jualan aja ada ruginya, Ustaz, betul. Ya.
Betul. Tapi gara-gara rugi sehari kita tidak jualan selamanya, padahal 29 hari kita untung. Masya Allah. Itu bukan sikap yang bijak. Nah, Ustaz. Tapi bukankah memang sifat manusia Ustaz berkeluh kesah Ustaz? Ya, itulah makanya kenapa kita harus sampaikan kaidah tadi agar kita tidak terjerembab dalam sisi pesimisme. Kita selalu optimis. Kita harus bisa melihat aspek dominannya. Kalau dominannya menguntungkan, baik, maka itu yang harus kita jaga. Dan kita tetap gentle mengatakan memang itu adalah pengorbanan. Rugi sehari, rugi 2 hari itu pengorbanan, tapi 29 hari, 28 hari kita untung. Masya Ya gitu. Allah. Nah, Ustaz. Barakallah. Barakallahu fikum. Baik ya, pemirsa, kini kita berikan ruang dan juga kesempatan bagi Anda. Silakan yang ingin bertanya secara langsung di live interaktif sore hari ini bekal Muslim dan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Silakan line telepon masih kosong sore hari ini 0331 5446087 sudah kami buka dan kita akan batasi satu penelpon, satu pertanyaan pemirsa ya. Kemudian Anda juga bisa berkesempatan mengirimkan pertanyaan melalui fitur website kami. Silakan di www.dewanfatwa.com. Saat kita akan bacakan pertanyaan dulu Ustaz yang sudah masuk di meja redaksi. Yang pertama dari saudari Elika Ustaz di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, apabila kita membeli emas di sebuah toko emas, apakah diperbolehkan membayarnya dengan cara tunai digital, misalnya transfer via M-Banking atau KRIS atau QRIS Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah, semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Skema pembayaran dengan QRIS ataupun dengan mobile banking, internet banking, atau bahkan mungkin dengan cek, itu secara tinjauan fikih dianggap sebagai pembayaran yang tunai. Sehingga ketika kita transaksi jual beli emas dengan skema pembayaran mobile banking, internet banking, maka itu sudah memenuhi kriteria yadan biadin, tunai dan tunai. Maka kesimpulannya tidak masalah ya, selama transaksi pembayaran tersebut dilakukan di tempat kita bertransaksi atau berjual beli, itu di toko tempat kita membeli barang ya. Maka insya Allah itu sudah memenuhi kriteria tunai. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, tadi diperbolehkan Ustaz. Ini menerima emasnya ditunggu ketika sudah ada bukti terkirim atau ya, bagaimana? Tidak masalah. Tentu ketika transaksi mobile banking itu akan seketika akan muncul bukti transaksi. Nah ketika karyawan toko itu maju dan mundur ke desk pelayanan dan lain sebagainya, membuat faktur pembelian dan sebagainya, itu masih dianggap tunai karena mereka dalam satu majelis, satu forum ya. Mereka belum dikatakan berpisah karena memang toko itulah tempat mereka bertransaksi. Jadi tidak harus bergandengan tangan terus menerus seperti itu, tidak. Nah Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Jadi diperbolehkan ya pemirsa ya. Kemudian kita akan bacakan pertanyaan kedua Ustaz dari saudara Zuhair Abdul Muhsidi Alwan di Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah boleh saya membeli barang di toko online ya, seperti marketplace ini dapat gratis ongkir Ustaz ya? Karena saya menggunakan transfer bank, tapi saya menggunakan salah satu bank syariah Wadiah yang mana saya tidak menghutangkan ke bank Ustaz, hanya menitipkan uang saya. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ada beberapa poin yang ingin saya luruskan di sini. Ketika kita pertama ya transaksi di marketplace, di toko online, maka idealnya supplier itu dalam kondisi sudah memiliki barang tentunya. Atau kalaupun tidak, karena Anda melakukan pembayaran secara tunai ketika transaksi dalam hitungan menit Anda sudah melakukan pembayaran, maka ini memenuhi kriteria salam. Kalaupun penjual tidak punya barang, tetapi dia telah mendeskripsikan, memberikan deskripsi barang secara tuntas. Sehingga secara prinsip itu tidak masalah. Adapun masalah Anda membeli dengan transfer dari rekening Anda, maka itu juga tidak masalah karena urusan Anda menggunakan di bank konvensional ataupun syariah itu adalah urusan Anda personal. Adapun transaksi Anda dengan supplier di marketplace atau di toko online, maka itu memenuhi kriteria transaksi yang halal dan sah. Ya. Adapun kalau kemudian Anda mendapatkan bebas ongkos kirim, maka itu juga promosi ya murni karena Anda tidak top up di
di marketplace tersebut atau dompet virtual tersebut. Anda menyimpan dana Anda di bank. Nah, masalah yang kedua, ketika Anda menyimpan dana Anda di salah satu bank dengan skema wadiah ataupun mudharabah ataupun rekening tabungan biasa, semua itu substansi dan intinya adalah akad utang piutang. Walaupun dinamakan wadiah, walaupun dinamakan mudharabah skemanya, karena realnya dana Anda itu dijamin aman, tidak ada ruang terjadinya penyusutan dana atau hilang dana, hangus dana, itu tidak ada. Pihak bank menjamin 100% dan Anda punya hak untuk mengakses, meminta kembali dana itu kapanpun Anda suka. Ya. Dan kemudian poin selanjutnya, Anda akan mendapatkan layanan-layanan perbankan. Yang itu semuanya substansi inti dari akad utang piutang, di mana dana Anda aman dan dana tersebut secara mutlak boleh digunakan oleh bank tempat Anda menabung semaunya, sesukanya, sesuai dengan yang ia butuhkan untuk diinvestasikan, disalurkan lagi kepada pihak ketiga sehingga mendatangkan keuntungan bagi bank. Maka ini semuanya adalah substansi dari utang piutang. Adapun penamaan dengan wadiah dan semua itu tidak merubah substansi dari utang piutang, sehingga hukum yang berlaku adalah utang piutang. Dan alhamdulillah Anda sudah menyebutkan menyimpan dananya di perbankan syariah yang menggunakan basis akad wadiah, dan itu insya Allah pilihan yang tepat karena memang tidak ada bunga, tidak ada bonus dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Zuhair Abdul Musidi di Semarang. Ya, pemirsa, silakan sekali lagi yang ingin bertanya, berkonsultasi secara langsung, kita akan prioritaskan untuk penanya via telepon. Sedang kosong 0331 544 6087. Dan silakan Anda bisa menyebutkan nama, kemudian lokasi Anda berada di mana, dan pertanyaannya ya. Satu penelpon, satu pertanyaan saja kita batasi. Saat pertanyaan berikutnya dari saudara Kasrialdi dari Kota Padang, Sumatera Barat. Wah, ini tahun politik Ustadz ya. Yeah. Ustadz, apakah foto yang ada dalam poster caleg ini merupakan sebuah kemaksiatan? Dan kemudian apakah kita boleh Ustadz memberikan suara pada salah seorang caleg yang kita pilih? Baik. Foto, poster, baliho, dan macam-macam itu sudah menjadi satu hal yang kalau dalam bahasa para ahli fikih disebut amat bihil balwa. Sudah tidak bisa dihindari lagi. Saya heran ketika bertanya kenapa foto caleg. Foto produk banyak bertebaran di mana-mana, Mas. Iklan juga Ustadz. Hanya gara-gara, nah itu kan iklan. Hanya gara-gara tahun politik. Hanya gara-gara tahun politik kemudian dipertanyakan. Kenapa tidak mempertanyakan foto-foto produk yang banyak peredaran, yang pakai. Kalau foto caleg lebih santun, Mas. Dia pakai pakaian yang lengkap, sopan, foto sopan, formal. Foto produk itu banyak yang pakai bikini, pakai rok mini yang tidak senonoh ya, tidak bagus gitu, menampilkan aurat, kecantikan. Nah ini kenapa tidak dipertanyakan? Nah ini yang menjadi tanda tanya balik. Kenapa yang itu yang ditanyakan gitu? Yang kedua, memilih caleg itu adalah satu pilihan ya secara undang-undang di negara kita, bahkan itu hak masyarakat, hak rakyat untuk menyuarakan aspirasinya. Secara tinjauan syariat memang dibolehkan, bahkan dianjurkan bagi masyarakat itu, karena memang ini suatu hal yang tidak bisa dihindari. Sistem negara kita sudah terlanjur menetapkan bahwa skemanya adalah dengan skema demokrasi, suara rakyat. Maka dalam kondisi macam ini, seperti tadi awal pembukaan, bahwa ketika kita berada dalam kondisi dilematis, dihadapkan pada dua pilihan, antara baik dan yang lebih baik, buruk dengan yang lebih buruk, maka kita harus bersikap bijak. Kita ikut bersuara, menentukan pilihan atau tidak, sistem ini akan berjalan. Sehingga akan ada muncul nanti presiden, kemudian juga DPR pusat atau daerah, yang itu dihasilkan dari sistem pilihan tersebut. Rakyat, maka tidak ada pilihan bagi masyarakat kecuali untuk meminimais hal yang negatif atau melipat gandakan yang positif. Maka pilihannya hanya satu, yaitu masyarakat hendaknya menggunakan hak pilih, memilih yang mungkin buruk dari yang terburuk, atau mungkin yang lebih baik dibanding dari sekian yang baik. Hanya itu pilihan yang bisa kita lakukan, sikap. Kalau saya ditanya, bolehkah menggunakan sistem syura seperti yang diajarkan Islam? Maka itu yang lebih baik.
Tapi tentu itu kan merubah sistem negara kita. Tapi itu kan bukan itu yang menjadi temanya. Yang adalah, bolehkah menggunakan hak suara? Maka saya katakan bukan hanya sekedar boleh. Bahkan dianjurkan untuk memilih yang terbaik dari yang ada, atau mungkin yang paling ringan dari sekian yang ada, ya, keringan keburukannya dari yang ada. Karena prinsip yang diterapkan adalah banyak-banyakan suara. Voting, Ustaz. Voting, ya. Maka ya sekali lagi saya sangat menganjurkan bagi kaum muslimin untuk memilih caleg, memilih capres, kepala daerah yang terbaik dari yang ada, atau mungkin yang paling ramah lingkungan dari yang ada. Kira-kira gitu, Mas. Masya Allah. Ya Ustadz, kadang kalau orang mungkin tidak memasang foto atau tidak mengetahui profil. Sekarang kan orang serba zaman sudah terbuka, Ustadz. Dalam artian terbuka, orang harus kenal siapa calonnya. Betul. Justru dengan adanya foto, profil, kemudian media sosial ini juga memudahkan mereka untuk memilih dari yang antum tadi sampaikan, Ustadz, ya. Yang terbaik dari yang ada. baik. Iya. Karena memang ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Betul. Andai kita punya opsi memilih sistem lain, maka kita akan diskusi tentang sistem itu dulu. Bukan dengan calon, Ustadz, ya? Bukan dengan calon. Tapi masalahnya kan ini bukan pilihan kita gitu loh. Bukan ranah kita hanya juga, bisa Ustadz, ya? mengikuti sistem yang ada, menerima sistem yang ada. Ya, kita harus realistis. Betul. Kita pilih terbaik dari yang baik, atau yang paling minimal dampak buruknya terhadap kehidupan kita bernegara, beragama, bermasyarakat. Masya Allah. Nah, sehingga saya sering mengatakan kepada teman-teman yang bertanya masalah ini, saya anjurkan memilih, memberikan dukungan, support sebatas yang bisa kita lakukan kepada calon-calon yang lebih ramah lingkungan, yang tidak mendatangkan polusi dalam banyak hal, polusi dalam sosial. Kadang hidup kita digaduhkan dengan intrik-intrik pejabat ataupun politikus yang menjadikan hidup kita ya polusi, ya, kenyamanan kita terganggu. Ini Maka batuknya bukan pilihlah. karena polisi politik, Ustadz, ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Siap, Ustadz. Sehingga kita Masya Allah. pilih yang paling ramah lingkungan lah, bahasa Nah, sederhananya. Gitu. Barakallahu fikum, ya. Semoga Allah berikan pemimpin-pemimpin yang amanah, ya. Dan tentunya ikhtiarnya kita sebagai masyarakat bisa mengenali siapa calon-calon yang akan memimpin bangsa kita, ya. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk saudara Kasrialdi di Padang, Sumatera Barat yang bertanya tadi. Kemudian Ustadz, kita akan bergeser ke penanya berikutnya dari saudari Rosmawati di Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dulu waktu saya sekolah tingkat SMA sebagai anggota OSIS, pada saat itu pernah ditugaskan mengambil sumbangan, Ustadz, di satu kelas yang akhirnya terkumpul sekitar 18 atau 19 ribu rupiah pada saat itu, Ustadz, jika saya tidak salah ingat. Tetapi Ustadz, uang itu saya bawa pulang ke rumah karena sudah jam pulang sekolah, sampai saya lupa untuk menyetorkan kepada ketua OSIS. Ustadz, bagaimana ya caranya agar saya bisa mengembalikan, sedangkan saya tidak tahu siapa siswa yang dulu orang tuanya meninggal, Ustadz? Ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam kondisi kita tidak tahu, Allah SWT telah memberikan pedoman umum kepada kita semua. Fattaqullaha mastata'tum. Hendaknya engkau sekuat tenaga bertakwa kepada Allah SWT sekuat yang bisa engkau lakukan, sebisa yang engkau bisa kerjakan. Nah, kalau hari ini kita tidak tahu siapa dia, di mana dia berada, maka kita bisa dengan cara mensedekahkan, ya, sejumlah dana yang senilai atau lebih atas nama orang yang berhak menerima dana tersebut. Ya. Sehingga itu menjadi cadangan kelak ketika dia menuntut di hari kiamat atas haknya. Kita telah sedekahkan sejumlah dana itu sehingga dia akan mendapatkan pahalanya kelak di hari kiamat. Karena prinsip umumnya Rasulullah bersabda, "Man kana lahu madlamatun li akhihi falyatahlal minhu al-yawm qabla an ya'tiya yawmun la dinar wa dirham." Barang siapa yang pernah menzalimi orang lain, hendaknya dia segera meminta dihalalkan, meminta diikhlaskan, memaafkan, ya. Selama kita masih hidup dunia, sebelum datang hari di mana tidak lagi berguna dinar ataupun dirham, tidak lagi berguna kekayaan, yang ada hanya pahala kebajikan kita. Sehingga kalau kita hanya memiliki pahala kebajikan, maka tebusannya itu dengan diambilkan, ya, dipungutkan dari pahala kebajikan kita, diberikan kepada orang yang kita zalimi atau kita rampas haknya. Maka sebelum datang hari tersebut, hari kiamat, maka mintalah ditebuskan, mintalah dimaafkan, mintalah dihalalkan, atau minimal kita mengembalikannya
Allah taala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu Nafid, fikum. barak. Semoga bermanfaat. Intinya tidak boleh dana tersebut kalau kita lupa atau hilaf dipakai untuk kita sendiri, Ya, Ustaz, untuk ya. terusnya kita harus sedekahkan ya, kita harus kembalikan. Kalau kita bisa cari tahu, kita kasih tahu. Kalau tidak, kita kita bersedekah atas nama orang Atas tersebut. nama orang tersebut, diniatkan atas nama orang tersebut, Ustaz, ya. Betul. Baik, semoga bermanfaat. Dan kita akan bergeser ke saudari Tri di Surakarta, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Oke, kita skip dulu untuk pertanyaan via website, Ustaz, karena ada penelpon kita sore hari ini dari Ibu hamba Allah di Sumbawa, Ustaz, ya. Baik, Ibu, Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya begini Pak Ustadz, bagaimanakah pandangan syariat terhadap misalnya orang tua yang menghibahkan sebagian harta untuk semua anak-anaknya, tetapi diambilnya nanti setelah meninggal dunia, begitu Pak Ustadz? Iya. Demikian Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Wa Baik. barakallahu fikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mas Nizar, ini ada budaya ya, si berbagai masyarakat, orang tua itu membagi waris sebelum dia meninggal. Ya, nanti kalau saya mati, maka tanah itu milik si fulan, rumah ini milik si fulan, Itu tanah sudah sana dihitung milik waris, fulan. Ustaz, ya? Maksudnya ketika Ya, mengatakan mereka seperti itu. bermaksud itu bagi waris sebelum meninggal. Padahal waris itu hanya berlaku ketika pemilik harta meninggal dunia. Sehingga yang terjadi karena konsepnya adalah kalau saya mati, maka rumah ini jadi milik fulan, tanah di sana milik si fulan, harta ini milik si fulan. Maka sejatinya bukan bagi waris. Ini adalah wasiat. Sedangkan dalam aturan syariat, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat itu instrumen untuk menyalurkan harta kepada non waris. Nah, namun prakteknya adalah kepada ahli waris. Maka secara tinjauan hukum ini tindakan yang batal demi hukum. Karena seperti dalam hadis Nabi bersabda, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyata lil warith." Saatnya Allah itu telah mendistribusikan harta peninggalan itu sehingga memberikan setiap ahli waris hak yang harus dia terima. Maka tidak ada perlunya lagi wasiat kepada ahli waris. Nah, maka kalau ini sebagai wasiat itu telah batal demi hukum, maka harta tersebut nanti tetap harus dibagi sesuai dengan hukum waris. Nah, Walaupun sudah ada wasiat, Ustaz. Walaupun namun wasiat itu sudah batal demi hukum karena cacat secara tinjauan hukumnya diberikan kepada ahli waris, sedangkan ahli waris itu sudah otomatis berhak mendapatkan warisan. Diwasiatkan ataupun tidak, tetap dia akan berhak mendapatkan warisan. Apalagi bila ternyata wasiatnya itu bertentangan dengan hukum waris. Ya, bertentangan dengan hukum waris, maka secara tinjauan hukum itu batal demi hukum. Karena membagi harta sesuai dengan hukum waris itu hukumnya wajib, bukan opsional, bukan pilihan. Bukan pilihan, Ustaz. Ya. Kalau dijalankan baik, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, bukan seperti itu. Dijalankan itu dapat pahala, ditinggalkan maka dapat dosa. Karena itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Gitu, Mas. Sehingga tidak perlu lagi ada wasiat. Dan kalaupun ada wasiat, maka itu tidak berlaku. Iya. Kecuali bila orang tua menghibahkan. Hibah itu diberikan di saat orang tua dalam kondisi sehat walafiat dan segera dieksekusi sehingga segera diserah terimakan. Nah, kalaupun orang tua menggunakan skema hibah, maka orang tua tetap harus menegakkan adil. Nah, para ulama berbeda pendapat. Adil dalam hibah apakah sama dengan adil dalam waris? Dalam mazhab Syafi'i tidak sama. Adil dalam waris mengikuti hukum waris. Anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Sedangkan dalam hibah, dalam mazhab Syafi'i, karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang konsep adil dalam hibah, kecuali hanya sekedar dalil yang bersifat umum. Aku waladika nahal tamithlah, apakah seluruh anakmu kau beri yang sama? Nah, ini diperbedakan ya di antara para ulama, apakah maksudnya sama dalam nominal dan jumlahnya atau sama dalam sama-sama hibah diberi. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, dalam masalah hibah karena tidak ada dalil yang spesifik, maka keadilan itu boleh diartikan dengan sama rata.
Jadi laki dan perempuan diberi dalam nominal dan jumlah yang sama. Boleh dalam hibah. Dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Maliki tidak. Adil dalam hibah sama halnya dengan adil dalam warisan. Laki-laki dapat 2 bagian dibanding perempuan ya. Namun dalam hal ini karena memang masalah ini kontroversial di kalangan para ulama dan mazhab yang berlaku di negara kita adalah mazhab Syafi'i, maka insya Allah tidak masalah kalaupun orang tua menggunakan konsep adil menurut mazhab Syafi'i, yaitu sama rata dalam hal hibah, bukan dalam waris. Kalau waris, maka dalam mazhab Syafi'i pun sepakat bahwa anak laki-laki dapat 2 bagian dibanding anak perempuan. Itu satu konsensus ya, kesepakatan para ulama, karena memang demikian redaksi dalam ayat dan hadisnya. Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Ini semoga juga difahami oleh masyarakat Indonesia ya, bahwa konsep hibah memberi, Ustaz ya. Ini tidak sama dengan konsep waris, Ustaz ya. Betul. Dan hibah itu dilakukan saat orang tuanya masih bisa sehat memberi, walafiat. masih sehat, masih hidup, masih sadar, Ustaz ya. Iya, ketika orang tua sudah sakit parah itu berlaku hukum wasiat. Itu sudah masuk hukum wasiat. Itu Betul. beda lagi, Ustaz ya, kasusnya. Beda lagi. Wasiat itu diberikan ya ketika eksekusinya nanti ketika meninggal dunia. Tapi ketika orang tua dalam kondisi sudah sakit parah, maka itu berlaku wasiat. Karena ketika orang tua sudah sakit parah, kewenangannya untuk mengeksekusi harta itu sudah dibatasi secara aturan syariat. Maksimal hanya boleh membelanjakan ataupun mengelola sepertiga dari total aset yang dia miliki. Nah, Ustaz. Gitu, Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi, hamba Allah di Sumbawa. Kemudian kita akan menuju ke penanya berikutnya. Penelpon masih kita buka ya, silakan. Masih ada waktu sekitar 25 menit ke depan. Jadi manfaatkan kesempatan sore hari ini pemirsa dengan sebaik-baiknya. Line telepon masih kosong 0331 544 6087. Baik, Ustaz, kita ke penanya berikutnya dari saudara Tri di Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ada koperasi yang menyediakan jasa jual beli dengan akad murabahah. Koperasi ini membeli barang yang kita inginkan dan kita membeli dari koperasi dengan cara dicicil. Nah, yang saya tanyakan, Ustaz, apakah dalam akad murabahah ini diperbolehkan objeknya tidak hanya berupa barang namun juga berupa jasa, Ustaz? Misalnya untuk jasa renovasi rumah yang di dalamnya ada unsur bahan material serta jasa kontraktornya, Ustaz. Ya, baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah ya. Yang patut dicermati dalam hal ini Mas Nizar, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, ya Hakim la tabi' ma laysa indak. Wahai Hakim, janganlah engkau menjual sesuatu yang belum kau miliki atau tidak ada pada dirimu. Nah, kalau skema yang diterapkan oleh koperasi itu transaksi antara customer dengan koperasi dilakukan sebelum koperasi membeli barang, sehingga misalnya koperasi berkata kepada customer, saya jual kepada Anda 1 unit sepeda motor merek ABC dengan kriteria ABCD senilai sekian juta rupiah, 25 juta rupiah dengan cicilan tiap bulannya sekian rupiah, maka ini haram hukumnya. Karena berarti koperasi menjual barang yang belum dimiliki. Namun ketika yang terjadi adalah customer berkata kepada koperasi atau koperasi berkata kepada customer bahwa koperasi, silahkan Anda beli motor dengan merek A dengan kriteria A, B, C, D, E, F, G. Kalau sudah Anda beli, nanti saya akan beli motor tersebut dari Anda dengan saya beri keuntungan sekian persen, 15%, 20% dari modal pokok yang Anda keluarkan. Nah, ketika koperasi telah beli barang, baru kemudian ada transaksi jual beli dengan customer, maka ini boleh, ini yang disebut dengan Bai'ul amiri lil amiri bisyira, ya, al-bai' lil amiri bisyira, atau yang dikenal juga dengan skema murabahah kontemporer. Sehingga ketika transaksinya terjadi setelah koperasi memiliki barang, maka ini boleh. Tapi kalau sudah ada komitmen jual beli, ikatan jual beli, dan itu sudah mengikat spek barang, harga, skema cicilan dan seterusnya, dan tidak boleh ada opsi membatalkan, maka ini namanya transaksi sebelum dimiliki, dan itu haram hukumnya sesuai dengan hadis Hakim Ibn Hizam radhiyallahu taala anhu. Adapun renovasi rumah, maka ini sejatinya bukan akad murabahah, itu adalah akad istisna. Ya, akad istisna di mana pemilik rumah meminta kepada koperasi untuk merecovery atau merekondisi rumah tersebut.
agar yang rumah yang kondisinya tidak nyaman, cat yang sudah kotor, jendelanya sudah rusak diganti, gentengnya yang sudah rusak diganti dan lain sebagainya. Maka tentu dalam akadnya sudah akan disebutkan item-item apa saja yang akan dikerjakan atau dibenahi. Maka ini skemanya skema istisna karena dibutuhkan produksi ya, dibutuhkan pembuatan ulang. Maka ini skemanya istisna dan tentu ketika akad istisna produk yang ditransaksikan itu belum ada karena memang harus diproduksi dulu, dibuat dulu. Ya, maka ini lebih fleksibel akadnya. Lebih fleksibel akadnya selama kriteria apa saja yang dikerjakan dan nilai yang harus dibayarkan itu telah disepakati, maka boleh. Maka boleh. Insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, ya. Walaupun barangnya berupa jasa Ustaz ya tadi ya. Ya, akad istisna sebetulnya ada dua akad yang bergabung Mas Nizar. Jasa dan bahan baku. Yang menjadi objek utama itu adalah jasa produksinya, jasa pengerjaannya. Adapun bahan baku itu menjadi objek sekunder. Dan dalam kaidah hukum, ketika objek akad itu ada dua, maka yang satu menjadi primer, yang satu menjadi sekunder. Ketika akad primernya itu adalah jasa, maka bahan baku itu adalah sekunder. Walaupun bahan baku itu tidak dideskripsikan secara tuntas, berapa paku yang digunakan, berapa semen yang digunakan, maka itu termasuk yang ditoleransi karena bukan akad primer, bukan objek primer, tapi sekunder. Primernya adalah jasa. Ya, sehingga dalam kaidah fikih dikatakan at-tabi'u yuhtafaru fit tabi' ma yuhtafaru fil asl. Ya juzu tabaan ma la juzu istiqlalan. Dalam hal sekunder itu syarat memberikan kelapangan kelonggaran yang tidak diberikan pada objek yang primer. Nah, itu seperti itu Mas Nizar. Allah. Ustaz, primer dan sekunder ini bukan merujuk pada harga Ustaz. Misalnya harga material lebih mahal daripada harga jasanya Ustaz. Tetapi pada realnya. Karena material bisa jadi customer beli sendiri, tetapi dia tidak bisa mengerjakan. Iya. Seperti halnya ketika kita datang ke tukang kayu, kita bisa beli kayu sendiri. Tapi kita nggak bisa buat. Tapi tidak bisa buat. Produk Sehingga yang menjadi kayunya, acuan utama itu bukan kayunya. Dia kalaupun jual kayu misalnya, tapi tidak mau memproduksi, saya juga tidak mau beli dia. Dia akan datang ke tukang kayu yang tidak punya bahan baku, tapi dia bisa mengerjakan. Atau ke toko kayu yang bisa mengerjakan. Karena yang menjadi tujuan utamanya adalah produksinya gitu loh Mas Nizar. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya, kita akan sapa penelpon berikutnya. Ada Ummu Sofia kali ini sudah tersambung di jalur Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV, Ummu Sofia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa Allah beri Amin. Untuk kadzalik. rahmat dan kesehatan untuk Ustaz. Amin. Untuk kadzalik. Tafadhal. Ya, Ustaz, Afan mau tanya, kalau misalkan kita belanja ataupun misalkan kayak ke salon gitu Ustaz, Ya. ada promo karena ini bulan Oktober tanggal lahirnya bertepatan dengan tanggal lahirnya gitu, jadi ada diskon gitu. Nah, untuk demikian itu apakah boleh ya Ustaz? Maksudnya diskonnya dipakai atau hilangnya gimana Ustaz? Baik, sudah cukup Ibu? Boleh satu lagi Kak Ustaz? Mohon maaf Ibu, kita batasi satu pertanyaan ya. Oh iya. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khair. Akbar. Mas Nizar, ini pertanyaan ini sebetulnya salah satu sampel dari praktek di masyarakat. Di masyarakat seringkali ya kita momentum Natalan ada diskon. Momentum Kongsi Facai ada diskon promo. Tahun baru ada juga, tahun baru promo, ada Sumpah Pemuda promo, tanggal kemerdekaan promo. Yang banyak tuh Valentine. Ada lagi macam-macam ya, yang ada promo, ada momentum awal tahun sekolah promo. Itu adalah urusan penjual. Memanfaatkan momentum-momentum tersebut itu urusan penjual Mas Nizar. Kita sebagai customer tidak ada urusan dengan itu. Yang penting kita beli barang dengan harga yang murah dan dengan transaksi yang halal. Walaupun kita sebenarnya tertarik gara-gara harganya lebih murah di momen itu. Tapi kan tertarik bukan karena Natalnya. Tertarik karena murahnya. Ya, beda, potongan harganya. Beda tentu Mas Nizar antara orang yang ingin beli karena Natalnya dengan orang beli karena murahnya. Kalaupun bukan Natal asal murah saya beli.
Jadi bukan karena Natalnya saya beli, tapi karena murahnya. Oke. Sebaliknya pun demikian, ketika pada momentum-momentum tersebut tentu terjadi lonjakan market, permintaan, demand itu akan naik. Betul. Ya, maka para pedagang memanfaatkan momentum itu, dia belanja lebih dalam porsi yang lebih besar, stok barang lebih besar. Dia tahu bahwa ini momentum momentum tahun baru, momentum Natal, momentum Kongsi Facai dan lain sebagainya. Pasti akan ada lonjakan permintaan terhadap produk-produk tertentu, dan itu sudah setiap tahun seperti itu. Dia sudah hafal pedagang itu. Ketika dia tahu bahwa pada momentum tersebut akan ada permintaan daging lebih tinggi, dia potong ayamnya lebih banyak, potong sapi lebih banyak, dia stok beras lebih banyak. Kenapa? Karena alasan dia bukan karena tahun barunya, bukan karena Natalannya, tapi karena memang ada permintaan, dan itu momentum dia mendapatkan keuntungan. Maka ketika pedagang menyuplai atau mentok barang lebih banyak, itu tidak masalah, itu halal, karena motivasi dia bukan peringatan Natal. Motivasi dia mencari untung. Kalaupun tidak ada Natal dan ada permintaan meningkat, misalnya karena ada momentum ekspor atau ada momentum misalnya ada produksi massal dan lain sebagainya, tentu dia pun akan melakukan hal yang sama. Sehingga kita harus objektif bahwa pedagang itu motivasinya bukan peringatannya, motivasinya adalah momentum mencari keuntungannya. Maka seperti itu tidak masalah. Lain halnya kalau kita kemudian datang ke gereja, datang ke tempat peribadatan penganut agama lain, kita ikut acara mereka, perayaan mereka, ya. Misalnya kita diundang karena mereka akan ada perayaan, ada pesta, kemudian kita diundang nih, Mas, saya bayar, saya borong dagangan Anda jual di sini dengan harga murah atau free di sana untuk perayaan ini. Nah, itu berarti kita terlibat Itu dalam ada syiar lain ya, nah, kalau seperti itu ya. terlibat secara aktif dalam event mereka. Tapi ketika kita, ya di toko kita, di pasar kita, ternyata kita sudah mengantisipasi bahwa akan terjadi lonjakan permintaan barang, maka itu tidak masalah, Mas Nizar. Karena dahulu Nabi SAW juga berbelanja itu bukan hal yang baru, Mas Nizar. Di zaman orang-orang Quraisy dulu, orang Arab dulu juga ada momentum-momentum semacam itu. Nabi dulu berbelanja di Suk Okad. Suk Okad itu festival orang jahiliyah, pesta kerakyatan. Yang Jadi itu ada sejak dulu sudah ada pesta, kalau bahasa kita sebenarnya pesta rakyat. Pesta rakyat. Ya, pesta rakyat yang itu diperingati setiap tahun momentum itu, dan Nabi berbelanja di waktu terus, bahkan juga memanfaatkan momentum itu untuk berdakwah, karena itu momentum kumpulnya berbagai masyarakat dari berbagai latar belakang dan suku, ya. Nabi manfaatkan itu, tidak masalah. Ya, tidak masalah, karena beda motivasi. Innamal a'malu binniyat. Niat itu sangat berpengaruh terhadap hukum satu tindakan, gitu, Mas Nizar. Wallahu a'lam. Nah, tadi Umu Sofia ini menyoroti berkaitan dengan mau ke salon, Ustadz, ada promo kalau mungkin tanggal lahirnya misalnya di bulan Oktober, Ustadz. Jadi itu nggak masalah, Ustadz? Tidak masalah. Motivasi kita memang ingin Ke salon, dapatkan harga murah, ke salon gitu. Oke, baik. Jadi kapanpun ada diskon, saya akan datang gitu loh. Mau ada hari lahir saya atau lahir dia atau momentum lain, pokoknya saya tetap butuh ke salon. Saya tidak ada niat untuk peringatan-peringatan tersebut kayak gitu. Termasuk ada juga warung yang seperti ini, Ustadz. Misalnya yang berpuasa hari Senin dan Kamis free es teh misalnya, itu nggak masalah juga. Nggak masalah, Mas Nizar. Itu alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Nah ya, jadi silakan bisa dimanfaatkan fasilitas demikian, dan itu tidak bertentangan dengan agama, Ustadz ya. Ya. Baik, kita ke penanya berikutnya. Masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan dari saudara Wendy Hadian dari Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, izin bertanya, saya adalah pengusaha kontraktor barang dan juga jasa. Nah, untuk mendapatkan SPK terkait dengan dinas pemerintahan saya diminta untuk memberikan fee dengan nominal yang ditentukan oleh mereka sendiri. Terkadang pembayaran fee itu diminta di depan, terkadang juga setelah pekerjaannya selesai. Apa hukum transaksi usaha tersebut, Ustadz? Baik. Karena itu sudah menjadi rahasia umum atau urf. Apakah ada metode lain, Ustadz, atau akad lain yang bisa dijalankan karena fee itu tetap harus ada, Ustadz? Jazakallah. Mas Nizar, saya ingin menggarisbawahi dulu, fee itu harus ada. Sebetulnya tidak harus ada, bahkan tidak boleh ada. Secara aturan pemerintah
itu gratifikasi ya, itu harusnya tidak ada. Dan itu justru melanggar aturan pemerintah, Ustaz, ya? Betul. Dan secara tinjauan syariat juga harusnya tidak boleh ada itu. Nah, Ustaz. Sehingga kata-kata harus ada ini tidak benar. Namun prakteknya selalu ada. Kenapa? Itulah premanisme. Premanisme, pemalakan liar. Atau bisa jadi itu suap menyuap. Karena produknya sebetulnya tidak masuk spek, tidak memenuhi kriteria, harganya seharusnya tidak masuk karena tidak kompetitif. Tapi karena fee-nya besar akhirnya diloloskan SPK-nya. Atau sebaliknya, produknya bagus, harganya kompetitif, namun karena premanisme yang berdasi lah, premanisme berdasi, akhirnya barang itu tidak akan masuk, tendernya tidak akan dimenangkan, kecuali kalau komisinya, fee-nya itu besar atau diikuti sesuai yang mereka minta. Nah, kondisinya ada dua. Kalau memang barang kita, barang yang memenuhi kriteria, bahkan mungkin yang paling bagus, penawaran kita adalah yang paling bagus, kemudian tidak akan diloloskan kecuali kalau kita memberi fee, maka ini premanisme. Hukumnya haram atas yang meminta, halal bagi yang memberi. Karena tentu yang memberi terdolimi dalam kondisi semacam ini. Walaupun dia nggak ridho saat memberikan, Ustaz. Jelas. Makanya dia tidak berdosa. Walaupun memberikan fee itu. Iya. Dosanya searah. Tapi ketika produk dia tidak bagus, tidak kompetitif harganya, pelayanannya tidak kompetitif, tapi agar lolos, diterima dan digunakan produknya, maka akhirnya dia memberi fee kepada pejabat. Maka ini haram dari dua arah. Pejabat yang mintanya haram, yang memberinya juga haram, dan itu namanya riswah, suap menyuap. Nah, kenapa kita tidak close saja, sudah pengusaha muslim tidak usah berinteraksi dengan instansi pemerintah yang sudah ada budaya jamur, yang sudah menjamur yang buruk semacam ini. Nah, ini yang satu fenomena yang harus kita sadari, Mas Nizar. Umat Islam tidak boleh berpikiran pesimistis dan tidak boleh kalah dalam berperang dan bersaing. Umat Islam harus tetap fight karena ini arus negatif. Ya, arus negatif yang harus dilawan. Seperti tadi di awal sudah sampaikan, kalau ada dua kondisi yang sama-sama buruk, maka kita wajib memilih yang terburuk lalu kita hindarkan. Tapi kalau ada sama-sama baik, tapi dua-duanya tidak bisa digabungkan, maka kita memilih yang terbaik untuk kita lakukan. Nah, dalam proyek pemerintah, kalau orang-orang baik mundur dari tender, dari pengadaan barang di instansi-instansi pemerintah, maka akan ada dua kejelekan, Mas Nizar. Yeah. Barang-barang yang tidak bagus, barang-barang yang buruk dengan kualitas buruk, dengan harga yang tinggi, lolos. Sehingga sudah anggaran negara rusak, dapat produk yang buruk. Akan dua dampaknya. Tapi ketika orang-orang yang baik, jujur, barang-barang yang berkualitas, dengan harga yang kompetitif, yang masuk, ya memang ada kerusakan. Yaitu adanya praktek premanisme, pemalakan, pungutan liar, pungli. Ini kerusakan. Tetapi masyarakat yang akan menggunakan, mendapatkan layanan dengan jasa tersebut, barang tersebut, akan mendapatkan barang dengan kualitas yang bagus. Maka kita rugi satu. Karena tender tersebut, proyek tersebut akan tetap berjalan dengan atau tanpa orang baik. Karena itu sudah diputuskan, sudah ada anggarannya, sudah ada budgetingnya, pasti akan jalan. Maka umat Islam tidak boleh kalah dalam bersaing di sini. Maka kita harus menyelamatkan satu dari dua maslahat yang tidak bisa digabungkan. Ya, yaitu kita memberi barang yang terbaik dengan harga yang terbaik, walaupun akhirnya kita tetap harus berinteraksi dengan preman-preman yang berdasi. Nah, itu dampaknya lebih ringan dibanding kita mundur dari medan dan menyerahkan medan pengadaan barang di instansi pemerintah kepada orang-orang yang memang juga sudah tidak amanat, curang, culas, maka akan semakin rusak negara kita ini. Masyarakat juga semakin haknya akan terampas. Padahal kita semua tahu pengadaan barang di instansi pemerintah itu kan menggunakan dana rakyat yang dipungut dari rakyat, dari pajak dan lain sebagainya. Maka idealnya harusnya digunakan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, kalau kita tidak bisa selamatkan semuanya, jangan lepaskan semuanya. Karena kaidahnya berbunyi ma la yutraku kullu la yutraku kullu. Yang tidak bisa kita maksimalkan jangan dilepas semua.
Karena lepas semua itu berarti hilang semuanya. Tapi kalau kita bisa tangkap sebisanya, selamatkan sebisanya, maka kita minimal ya mengurangi dampak buruk yang terjadi di masyarakat. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, Masya Allah. Itu juga bisa ikhtiarnya kita ambil sedikit porsi berdakwah, Ustaz, ya, walaupun di medan seperti itu, Ustaz, ya. Betul. Karena bisa jadi suatu saat kita akan ketemu dengan orang baik. Karena di pejabat kita juga ada orang-orang baik yang butuh partner baik. Nah, Masya Allah. Nah, momentumnya hari ini mungkin kita belum ketemu, tapi besok kita akan ketemu dengan orang yang baik ya. Wallah alam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Kita akan ke pertanyaan berikutnya dari Umu Aufa di Probolinggo, Jawa Timur. Bismillah. Semoga tim Fatwa TV dan keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah. Amin. Ustadz, ada teman yang menawarkan rumah untuk dijual kepada kami dengan sistem kredit semampu kami, tanpa DP jika tidak ada, kemudian tanpa minimal kredit. Sementara penghasilan kami masih di bawah 2 juta, Ustadz. Kami sudah kenal lama dengan si pemilik rumah, orangnya kaya dan memang sering membantu kami. Sebaiknya kami terima atau tidak, Ustadz? Baik ya. Kalau memang Anda transparan kepada penjual bahwa kondisi real hari ini Anda seperti ini dan dia tetap menerima, maka saya sarankan lebih baik diterima. Ya, lebih baik diterima sehingga Anda bisa punya rumah dan Anda mulai terlatih untuk menabung, menyisihkan dan juga akan termotivasi untuk bekerja lebih bagus, lebih giat, lebih inovatif, kreatif sehingga Anda lebih bisa memaksimalkan potensi Anda untuk mendapatkan penghasilan lebih sehingga bisa segera melunasi cicilan yang harus Anda bayarkan. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz. Tapi tetap Ustaz, namanya hutang piutang tetap harus ada pencatatan yang jelas, Ustaz, ya. Betul. Oke, ini kemudahan dan semoga Allah memudahkan juga untuk Umu Aufa bisa memiliki rumah ya. Kita ke penelpon berikutnya, Ustadz dari hamba Allah kali ini di kawasan Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Satu pertanyaan untuk Ustadz ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan misalkan kita di KUD kan ada, kalau kita KUD misal harga pupuk misal 200.000 per kilo Ustaz. Kalau kita daftar itu jadi 180.000 Ustaz. Yeah. Kemudian kan orang ini daftarnya di KUD. Kalau nggak ada pembelian dalam 6 bulan akan terputus. Maka orang yang didaftar KUD ini meminjamkan kartu keanggotaannya kepada orang lain Ustaz, supaya orang lain ini dapat membeli dengan harga pupuk dengan harga pupuk yang murah, dan juga yang pemilik dari kartu KUD ini tidak terputus keanggotaannya Ustaz. Yeah. Jadi apakah seperti ini boleh Ustaz? Baik Bapak. Baik. Sudah cukup Bapak? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah ya. Pertama, kalau memang aturan main di koperasi tersebut membolehkan, maka insya Allah tidak masalah. Kedua, kalau dilihat dari tujuan, substansi, inti, maksud dari adanya syarat tersebut adalah agar terjadi transaksi dan perputaran barang serta uang. Tentu koperasi akan senang bila valuasi ataupun transaksi perputaran cash flow keuangannya, barangnya itu berputar dengan lancar. Sebetulnya tidak ada maksud bahwa yang beli harus anggota, tidak harus. Walaupun aturan mainnya seperti itu, tapi sebetulnya tujuannya koperasi itu adalah untuk mencari profit, agar profitnya nanti bisa didistribusikan, dibagikan kepada para anggota. Sehingga kalau anggota itu bisa merekrut orang banyak agar bertransaksi di KUD tersebut, tentu ini sangat menguntungkan koperasi ya. Sangat menguntungkan koperasi. Namun kadang memang ada harga yang berbeda antara anggota dengan non-anggota. Maka tentu saya sarankan ikuti aturan main yang ada di koperasi tersebut. Kalau memang mengizinkan orang lain menggunakan kartu anggota untuk bertransaksi atas nama orang tersebut, maka insya Allah tidak masalah. Namun kalau aturan main di koperasi itu tidak mengizinkan kartu digunakan oleh orang lain selain yang namanya tertera di kartu itu, maka ya ikuti aturan, karena kaidah umumnya Rasulullah bersabda al-muslimun ala syurutihim. Setiap kaum muslimin wajib berkomitmen menjalankan, mematuhi kesepakatan yang telah terjadi di antara mereka. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz,
Jazakumullah Barakallahu khairan. Itu pertanyaan terakhir Ustaz. Masya Allah, Untuk barakallahu sore hari ini fiik. terima kasih Hayakumullah. sekali lagi Ahlan atas nasihat yang diberikan untuk kita semuanya. Sekali lagi semoga ini memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya Ustaz. Amin. Dan pemirsa jangan lewatkan sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Barat, insya Allah kita akan ikuti live interaktif fikih praktis ilmu waris bersama dengan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafizullah dari live dari studio Fatwa TV Jakarta ya. Dan juga nanti malam jangan lewatkan akan hadir insya Allah di kesempatan hari ini konsultasi Islam insya Allah bersama dengan Ustadz Dr. Musyafa'at dari NMA pukul 20 waktu Indonesia Barat dan akan berlangsung insya Allah di studio Fatwa TV Jember ya. Kita dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan sore hari ini menyampaikan terima kasih sekali atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda bisa simak program-program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silakan akses di fatwatv.id atau di dewanfatwa.com. Kami juga undang Anda pemirsa untuk bersama-sama membangun dan menyebarluaskan program-program dakwah di Fatwa TV melalui donasi yang Anda bisa kirimkan di nomor rekening yang saat ini tertera di layar kaca Anda. Terima kasih atas bantuannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami